Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Exodia OS. Ya, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Exodia OS dapat mengunjungi websitenya di exodia-os.github.io, di mana di sini informasi awalnya Exodia OS merupakan sebuah distro Linux berbasis Arch yang ditujukan untuk keperluan cyber security, meskipun ada juga versi lainnya. Kemudian secara tampilan sekilas di sini ini tidak menggunakan desktop environment KDE atau teman-temannya, tapi menggunakan window manager PSPWM. Jadi akan sangat colorful dan akan sangat customizable. Anda pun bisa mengcustom tampilan ini sendiri kalau sudah mengetahui konsep dasarnya tentu saja. Kemudian tentang Exodia berikutnya adalah di sini dibuat oleh dan untuk cybersecurity expert untuk daily usage, yang bisa digunakan juga untuk melakukan penetration testing. Dan Exodia OS ini merupakan great choice for programming and development, operation security, OSINT, and of course in daily usage. Lalu dibuat oleh tim Cybertiff dan asalnya dari Mesir. Dan benefit yang bisa kita peroleh karena menggunakan PSPWM atau Tiling Window Manager, selain customisasinya dan tema yang sudah sangat banyak ini, tentu saja akan mendukung produktivitas Anda, Tiling Window Manager. Lalu sudah ada tool cybersecurity-nya, kemudian ada 3 edisi yang bisa Anda pilih, yaitu Home, Predator, dan Wireless. Dan saat ini mendukung PSPWM dan DWM, dan akan mendukung DE dan WM yang lainnya. Untuk edisinya sendiri yang versi Home ini cocok untuk keperluan sehari-hari dan software development. Lalu kalau Anda memiliki laptop Acer Predator, barangkali Anda akan memilih yang versi Predator karena ya ada fungsi yang memang khusus ada di laptop Acer Predator. Kemudian yang kita bahas di video kali ini adalah yang versi wireless. Ini yang versi paling besar karena menggunakan tools tambahan 400 lebih tools yang sudah pre-install untuk keperluan penetration testingnya. Lalu secara features di sini kita singkat saja. Ada beberapa yang menarik di sini, misalnya ada PowerShell yang sudah ada Oh My Posh-nya di situ, jadi sangat customizable. Lalu ada ZSH, kemudian yang penting di sini ada Calamares installer, untuk menginstalnya akan terasa lebih mudah, dan karena menggunakan basis Arch tentu saja modelnya rolling release dan selalu up to date, lalu mendukung repository AUR yang juga sangat lengkap. Jika tertarik dengan Exodia OS, Anda bisa mendownload versi Home dengan ukuran 3 GB, Predator 3,1 GB, dan yang wireless ini 5,9 GB. Ya wajar karena ada tools tambahannya. Kemudian di menu themes-nya di sini ada banyak theme yang sudah ada by default. Ini nanti akan kita cek di bagian personalisasi, tapi intinya untuk Anda yang hobi dengan tampilan Linux, sering ngoprek tampilannya, ini akan sangat menarik untuk Anda. Ya, kemudian secara peringkat di distrowatch.com di sini statusnya Exodia OS masih dalam kategori waiting list karena baru disubmit di 23 November 2022 kemarin. Jadi belum masuk peringkat, tapi meskipun demikian ini tidak salah untuk kita coba. Saat kita menjalankan Exodia OS di mode virtual atau pertama kali dijalankan, tampilan awalnya seperti ini. Ya, welcome to Exodia OS. Di sini memang fontnya kelihatan sangat kecil, defaultnya seperti ini, tapi masih terbaca. Font yang lainnya normal. Ada get started, ada launch Calamares. Di get started ada 3 menu, about, PSPWM, dan developer. About ya tentu saja sama seperti yang tadi sudah kita bahas. Lalu yang penting untuk pemula seperti saya yang tidak pernah menggunakan PSPWM sebagai daily driver, di sini sudah ada panduan key binding yang sangat penting karena di sini tidak ada minimize, maximize, dan close. Jadi kalau pemula pasti bingung. Jadi yang kita cari pertama adalah cara close-nya seperti apa, dan perintah-perintah yang lain, shortcut yang lain juga ada di sini. Dan kalau kita sudah terbiasa, pasti ini akan meningkatkan produktivitas kita. Lalu di menu developer di sini kita bisa mendapatkan info tentang tim pengembang dari Exodia OS ini. Ya, kita close dengan WinC. Oke. Ya, secara user interface PSPWM awalnya temanya seperti ini, panelnya ada di sebelah atas. Kemudian kita bisa mengakses menu dari tombol ya start dalam tanda kutip di pojok kiri atas ini, atau dengan tombol super atau tombol Windows-nya juga. Ya tinggal mau tampilan yang seperti apa. Oke.
Kemudian di sini ada indikator untuk virtual desktopnya. Kita bisa berpindah ke kanan kiri dengan mengkliknya atau dengan kontrol ALT panah kanan kiri. Lalu ya seperti ini misalnya. Kemudian di sini ada notifikasi untuk update-nya. Lalu ada logo Blender, tapi ini bukan Blender tapi menu untuk ganti tema. Lalu ada media player, bisa langsung di play. Ya, bisa di play ini seriously. Kemudian ada indikator standar yang lainnya. Oke, kemudian dari sisi aplikasi bawaannya, untuk yang versi wireless yang saya download ini, secara sekilas tidak kelihatan menu untuk hacking sama sekali. Ya, nanti kita cari di mana. Tapi kita cek yang terlihat secara kasat mata terlebih dahulu. Yang pertama untuk terminal, di sini defaultnya Alacrity. Ya, masih fetching get status D karena baru saya jalankan. Oke, kemudian NeoFetch sudah ada by default. Ya, tampilan logonya seperti ini. Kernel 6.0 karena memang ini versi build akhir 2022 kemarin. Di versi yang wireless ada 2100-an paket develop oleh CyberThieves. Kemudian ZS59 BSPWM. Lalu dengan kondisi uptime 18 menit sudah menjalankan Google Chrome dengan 3 tab. Memori yang digunakan 1500-an MB. Jadi tetap walaupun kesannya Window Manager ini ringan, tapi untuk keperluan sehari-hari dengan berbagai aplikasi tambahan tentu saja Anda membutuhkan minimal 4 GB. Kalau pakai SSD lebih baik lagi tentu saja. Kemudian di sini ada PowerShell sudah ada. Untuk web browser, di sini web browser yang aktif pertama kali adalah Google Chrome. Jadi ketika kita klik web browser yang aktif Google Chrome, untuk file manajernya di sini Exodia OS meminjam file manager dari XFCE, ya Tunar. Ini sudah sangat kita kenal, versinya masih 4.16, tapi sudah cukup untuk keperluan sehari-hari kita menggunakan file manager. Kemudian text editor yang aktif defaultnya di sini adalah NeoVim. Ya, kalau terlihat mengintimidasi masih ada text editor yang lain, tenang saja. Kemudian untuk music player di sini yang aktif adalah music player yang sangat minimalis, NJM JPP. Ya, ini pistol bisa langsung di enter dan akan di play. Oke, saya close saja. Lalu untuk aplikasi sudah terkategorisasi seperti ini. Dari yang awal ada about XFCE, standar tentang XFCE bawaannya meskipun menggunakan WM fokusnya. Ada Biobu terminal, ya intinya ya terminal sama saja. Kemudian file manager tadi sudah ada kalkulator, ya kalkulatornya akan langsung full seperti ini, dan ini G kalkulator 214. Lalu ada Quantum Manager, biasanya ada kalau kita ingin melakukan customisasi tampilan. Oke, kemudian ada NeoVim, ada Planck juga sudah tersedia by default. Ya, Anda yang suka dengan Planck mode seperti ini mungkin akan merasa cocok, meskipun kalau saya pribadi kalau pakai WM cenderungnya tidak menggunakan Planck. Ini saya close saja dengan kontrol, kemudian klik kanan, quit. Ya, jadi lebih minimalis saja kesannya. Lalu di sini ada RevDump, Stacer, Terminal Emulator, Vim sudah ada, Exarchiver untuk zip dan RAR dan sebagainya, dan Nitrogen yang lain ini tidak terlalu familiar saya. XGP Speed ini ya barangkali tools untuk perluan wireless juga, cuma saya belum pernah pakai. Kemudian ya masih loading atau tidak tampil. Kemudian ada development, ada Probe Suite Free Edition, ada GNU Radio Companion, ya radio atau pengaturan audio lah minimal. Ini text editor yang usable yang bisa Anda gunakan, yang kelihatan normal. Sudah ada Genie di sini, dan kalau tidak cocok Anda bisa menambahkan VS Code, tidak masalah. Kemudian ada icon browser dan mode, ini kaitannya dengan Git dan teman-temannya.
Lalu untuk grafik hanya ada 3 JPEG untuk pemilihan warna. Kemudian ada Gwenview, dan ini meminjam milik KDE. Jadi ada Tunar punyanya XFCE, lalu ada Gwenview punyanya KDE. Ya, ini tergantung temanya. Oke, kemudian di grafik ada Viewnior, ini image viewer. Ya, standar. Secara look and feel lebih nyambung sih. Kemudian di bawahnya di internet Avahi, SSI, VNC. Lalu untuk browser ada Chromium, Firefox, dan Google Chrome. Tadi kita sudah membuka Google Chrome, tapi masih disediakan Chromium dan Firefox juga. Jadi sangat lengkap. Sisanya Mailreader web browser standar, ini ya default web browser sepertinya. Kemudian default ya, dia akan mengaktifkan Firefox-nya. Oke, kita close saja. Web browser yang bawah mengaktifkan Firefox, tapi kalau yang web browser yang ini mengaktifkan Google Chrome. Oke. Wireshark sudah ada karena di sini memang tujuannya untuk wireless penetration testing, ada LFTP juga. Untuk multimedia fokusnya di sini ada MPV Media Player selain pengaturan standar seperti ini. Lalu untuk Office normalnya distro Linux yang memang ditujukan untuk cybersecurity, jarang yang membawa Office by default. Di sini hanya ada Atrial Document Viewer untuk preview PDF. Lalu di bagian other ada Rovi Theme Selector, ya biasa untuk preview temanya. Lalu di bagian setting ini juga pengaturan standar yang sering kita jumpai, jadi kita cepat saja fokusnya barangkali di customize look and feel barangkali atau yang lain. Standar lah saya kira. Ini sudah sering kita jumpai. Untuk yang sistem di sini ada about, ada Alacrity, oke. Ada Gparted, GUI Manager, Manage Printing, OpenJDK, Tunar, Timeshift, Extensor, Xterm, Ranger. Ya, semuanya standar yang biasa sering kita jumpai di Window Manager. Kemudian di bagian utility ada opcrack. Ya, ini password cracking. Monggo yang bisa menjelaskan apa itu opcrack, saya persilakan komen karena saya tidak pernah menggunakan ini. Oke, jadi secara aplikasi bisa kita akses dari sini ataupun dari tombol startnya. Ya, yang di sini cenderung lebih visual, meskipun ada juga yang ikonnya tidak ada. Dan tentu saja bisa kita search. Ya, misalnya Alacrity, kemudian Burp. Lalu di sini kalau kita klik run, ini akan tampil program-program yang tidak ada graphical user interface-nya. Misalnya ya John, kemudian ada Gizmet. Ya, jadi tools wirelessnya ada di sini, tidak kelihatan by default karena memang mereka dijalankannya dari terminal. Ya, kita bisa mengaksesnya dari sini juga. Mana tadi sudah jalan? Belum. Ya, kira-kira seperti itu. Minimal kita bisa mengakses aplikasi bawaannya dari situ, atau kita cek di CD user bin list. Ya, sangat banyak aplikasi bawaannya. Ya, misalnya Faraday dan sebagainya. Oke, WiFi, ini tools yang orientasinya WiFi Fisher, ini semuanya sudah ada. Oke, jadi memang akan cocok kalau Anda memang sudah pernah menggunakan ya toolsnya, paham penggunaan toolsnya. Tapi kalau seperti saya yang tidak pernah bermain dengan tools cybersecurity, ya ini masih sangat asing untuk saya tentunya. Oke, itu dari sisi aplikasinya. Jadi tetap secara aplikasi ada banyak,
dan yang orientasinya untuk wireless penetration testing semuanya ada di dalam terminal. Jadi memang kalau sudah paham ya sudah tersedia dan tidak kelihatan mencolok di sini. Tidak disediakan menunya secara langsung, toh semuanya juga perlu diakses dari terminal. Kemudian dari sisi kustomisasinya, oke, kita bisa mengakses kustomisasi temanya dari sini. Ya, kita mulai dari temanya karena ini yang paling menarik dari Exodia OS. Mengingatkan kita pada Archcraft yang sama-sama menggunakan kustomisasi. Di sini bisa kita cek satu persatu, tapi ketika tadi sudah saya testing sebelumnya, proses reloadnya karena saya menggunakan VirtualBox jadi agak lambat. Jadi mungkin kita perlu previewnya dari websitenya saja. Ada 18 pre-configure theme-nya di sini. Yang pertama ada Red Jungle, ya tampilannya. Oke, saya perbesar. Ya seperti ini kira-kira. Jadi Anda bisa langsung mendapatkan preview. Oke, ketika rectangle ini diaktifkan, icon-iconnya akan berubah jadi seperti apa, ini lebih cepat. Kemudian ada Emilia, ya tidak bernuansa merah. Ada chat WM seperti ini, ikonnya juga berubah jadi biru. Lalu untuk yang bernuansa lebih hack atau terminal sentris, ya Anda bisa mengaktifkan tema yang hack ini. Lalu ada red and black untuk yang bernuansa, ya ini ala-ala black art juga sepertinya. Ada rig, oke. Kemudian ada hack the box yang ya ini menurut saya terlihat lebih formal dibandingkan yang lain tapi tetap elegan. Lalu black arch, ini ya wallpapernya black arch juga. Neon, ya tampilan ala-ala ya neon seperti ini, colorful tapi menyala. CS Coffee, panelnya berubah di bagian bawah. Kemudian ada Amarena, ini panel di atas, oke, lebih minimalis, lebih simple. Japanese City, ini juga lebih ke arah simple. Tokyo City hampir sama, yang tadi tema default. Dan untuk lebih bernuansa gaming sudah ada tema Valorant dengan wallpapernya, termasuk aksen warnanya juga sama. Lalu yang juga agak sedikit berbeda di sini yang tema Melissa, panelnya ada dua, di atas dan di bawah. Dan uniknya panel yang atas ini orientasinya rata kanan, sementara yang bawah rata kiri, ya dengan wallpaper pistol ya. Terus jadi ya entah kenapa kok terlihat pas seperti itu. Kemudian ada Christina, orientasi ungu. Pamela, di sini panelnya agak sedikit dipisahkan dengan margin tertentu sekian pixel. Lalu nuansa cyberpunk juga ada di bagian sini. Oke, kita bisa mengakses temanya dengan klik logo Blender di atas ini. Ini logo Blender tapi isinya ganti tema, atau dengan Ctrl Alt T, kemudian kita aktifkan salah satu temanya, maka dia akan langsung updating JG menus dan sebagainya. Dan ini prosesnya ya seharusnya kalau posisi sudah terinstall di komputer Anda lebih cepat lagi. Oke, Ctrl Alt T, kemudian ini kita ganti dengan yang lain, misalnya Valorant, ya dia akan langsung mengupdate wallpaper, kemudian positioning panelnya dan juga icon-iconnya. Selain tema bawaannya, kita juga bisa mengakses appearance-nya dari setting. Kemudian misalnya customize look and feel, ini juga bisa kita gunakan untuk mengganti nuansa window-nya. Ya kira-kira seperti itu. Dan ya membahas soal tema dan kustomisasi di BSPWM ini hampir tidak ada habisnya. Dan ketika saya mencoba Archcraft saja, Archcraft yang versi open box, jadinya malah tidak coding, tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan kustomisasi saja. Jadi warning hati-hatinya seperti itu ya, hati-hati karena nanti lebih banyak bermain dengan tampilan daripada produktivitas. Tapi tentu saja Anda
ada sisi belajarnya di sini. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru, tentu saja kita yang paling utama bisa menambahkan dengan terminal. Kemudian untuk software yang berbasis GUI sejauh ini saya tidak menemukannya, jadi tetap gunakan terminal. Kemudian sudo pacman -sy Inkscape misalnya, dia akan melakukan sinkronisasi, dan di sini reponya selain repo Arch juga sudah ada repo Exodia Community, Pentest, dan yang lainnya. Ini akan ada proses sinkronisasi karena ada repo Black Arch juga di sini. Dan prinsipnya seperti itu, kita bisa menginstal dengan sudo pacman -sy karena basisnya Arch. Lalu di bagian awal video ini kita membahas bahwa Exodia selain digunakan untuk penetration testing juga digunakan untuk keperluan coding. Jadi kita perlu cek secara compiler. Di sini si compiler sudah ada by default, C++ sudah ada, kemudian Ruby sudah ada versi 3, Python sudah ada 3.10, kemudian Rust compiler juga sudah ada di sini, kemudian Golang juga sudah ada, PHP sudah ada, termasuk MySQL pun juga sudah tersedia di sini. Ini sekilas yang saya temukan di Exodia OS untuk keperluan coding sudah sangat komplit. Coding pakai Vim atau pakai NeoVim, ya Anda bisa langsung coding di sini. Jadi untuk keperluan coding secara umum ini sudah sangat lengkap. Paling tinggal Anda tambahkan VS Code saja untuk keperluan produktivitas yang lebih baik lagi. Nah, sejauh ini jika Anda sudah tertarik dengan Exodia OS dengan kustomisasi dan dengan fitur yang dimilikinya, Anda bisa menginstal Exodia OS ini dengan installer Calamares-nya, dan proses instalasinya tentu saja akan sama seperti proses instalasi distro Linux yang menggunakan Calamares. Ya, tadi live user, passwordnya Exodia. Ya, butuh sedikit waktu karena dia connect ke internet, jadi ada checking juga. Proses instalasinya seperti ini. Calamares-nya sudah di custom tampilannya. Jadi ya, selanjutnya sama seperti kebanyakan proses instalasi menggunakan Calamares. Welcome, location, keyboard, partition, user summary. Ya, ini kalau Anda ya pilih manual partition, kemudian buat partisi ext4, kemudian buat swap. Kalau sudah, tinggal pembuatan user summary dan install. Seharusnya proses instalasinya kalau Anda menggunakan SSD tidak terlalu lama, karena ini file ISO-nya 5,9 GB ya. 30 menit maksimal harusnya sudah berhasil terinstall. Oke, begitu saja review saya tentang Exodia OS. Ini adalah salah satu distro yang sangat eye-catching, sangat menarik, yang bisa Anda coba sebagai daily driver atau minimal Anda coba di VirtualBox, karena secara tampilan ini sangat bagus, secara kustomisasi juga sangat banyak, dan secara fitur ini bisa digunakan untuk coding maupun untuk cyber security. Oke, silakan Anda coba. Demikian video saya tentang Exodia OS. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.